mengeras ya. Seperti malas dalam beribadah ya. Ini tanda bahwasanya hati kita keras, bermasalah. Tidak semangat ketika sedang beribadah ya. Sering lalai daripada akhirat ya. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an tidak betah untuk baca Al-Qur'an, tidak bisa terenyuh ketika membaca Al-Qur'an. Kalau ada maksiat senang dengan maksiat tersebut. Ini semua tanda-tanda hati kita mengalami qaswatul qalb. Hati menjadi keras. Oleh karenanya kita berusaha untuk menempuh perkara-perkara yang bisa melembutkan hati kita. Dan sebagaimana dikatakan bahwasanya hati seperti bejana, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-qulubu awiyah. Bahwasanya hati-hati seperti bejana. Bejana bisa menampung apa yang masuk ke dalamnya ya. Kemudian akhirnya bejana tersebut juga bisa berkarat, bisa kemudian kotor misalnya. Ini menunjukkan bahwasanya demikian pula dengan hati kita. Oleh karena dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu bisa lusuh dalam hati kalian sebagaimana lusuhnya baju ya. Baju lama-lama menjadi lusuh, menjadi merusak ya. Semakin rusak. Oleh karenanya fas'alullaha an yujaddida imanakum. Karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui iman kalian. Demikian juga hati ini bisa kotor, bisa berkarat dengan sendirinya ya. Sebagaimana logam bisa berkarat, sebagaimana emas bisa ada kotorannya ya. Dan karatnya hati disebabkan dengan dua hal. Hal pertama adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Atau nuqtatun sauda. Sungguhnya hamba jika melakukan maksiat maka hatinya tercoreng dengan satu titik hitam. Semakin banyak maksiat dilakukan maka semakin banyak coretan-coretan noda-noda hitam tersebut sehingga mengeraskan hatinya. Yang kedua yang menjadikan hati berkarat atau kotor adalah ghaflah. Ghaflah yaitu lalai. Lalai tidak mengingat akhirat, tidak mengingat Allah. Mungkin dia tidak bermaksiat. Dia tidak bermaksiat, tidak minum khamar, tidak melihat yang haram. Tetapi dia lalai mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir. Maka hatinya menjadi berkarat. Ini juga sebab hatinya menjadi keras ya. Dan Allah mengatakan man aghfalna qalbahu an dzikrina ya. Jangan kau ikuti orang yang kami buat hatinya lalai dari mengingat kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Yang ketika dia lalai maka dia akan terbawa pada hawa nafsunya dan perkara dia adalah miring atau rancu atau kacau balau. Oleh karenanya seorang menghindar dari dua penyebab kotornya hati atau penyebab berkaratnya hati yaitu maksiat dan ghaflah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara-perkara yang bisa melembutkan hati kita maka ada banyak ya. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang sebab hati ini menjadi lembut, hati ini menjadi suci. Di antaranya seperti Allah sebutkan dalam surat Nur tentang masalah adab ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalika khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dalam surat Nur ayat 27 sampai 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Fa illam tajidu fiha ahadan.
Kalau ternyata kalian tidak mendapati seorang pun dalam rumah tersebut, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke dalam rumah tersebut hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diizinkan. Itu beradab. Kalau masuk rumah tidak ada orangnya, kita minta izin tidak diizinkan, kita salam tidak dijawab, maka jangan masuk. Wa in qila lakum irji'u, kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, itu dia tidak menerima tamu. Farji'u, maka pulanglah. Setelah itu Allah berkata, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ternyata di sini Allah mengatakan wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka jangan maksa untuk masuk. Pulanglah, itu lebih suci bagi hati kalian. Di sini Allah mengkaitkan adab dengan kesucian hati. Maka seorang berusaha belajar apa? Belajar adab. Dan jelas kalau orang tidak beradab, hatinya kotor. Dia pasti tidak beradab, tidak pengertian, tidak ngerti tentang tata krama. Ini bisa menyebabkan hatinya kotor. Makanya Allah menyebutkan orang yang tidak beradab dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau dari luar rumahmu dengan mengatakan, ya Muhammad ukhruj ilaina, wahai Muhammad keluarlah kepada kami, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Allah mengkaitkan tidak beradab dengan tidak berakal. Ini kisah tentang datangnya sebagian orang-orang Arab Badui di tahun 9 Hijriah, Amul Wufud, ketika Nabi SAW menerima banyak tamu. Datang sebagian orang Arab Badui, kemudian menemui Nabi SAW, namun ketika itu Nabi lagi dalam rumah. Seharusnya mereka bersabar, tunggu sampai Nabi keluar, karena Nabi keluar ada waktunya. Mungkin Nabi lagi di rumah, ada kesibukan rumah tangganya, atau ada urusan, atau sedang beribadah dalam kesendiriannya di rumah. Namun ada sebagian Arab Badui tidak sabar. Maka mereka teriak-teriak di rumah Nabi. Mereka mengatakan, ya Muhammad ukhruj ilaina. Ya Muhammad, mereka berteriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Ya Muhammad keluarlah temui kami. Maka Allah turunkan ayat menegur mereka. Kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau dengan berteriak di luar rumahmu agar engkau keluar kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini Allah mengkaitkan tidak beradab dengan tidak apa? Atau kurang berakal. Sebagaimana pada ayat yang kita sebutkan, kalau orang beradab menunjukkan dia berakal, menunjukkan hatinya lebih apa? Suci. Makanya Allah mengatakan wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kalian pulang, artinya tuan rumah tidak menerima tamu, maka jangan maksa. Jangan maksa, ya. Farji'u huwa azka lakum, maka pulanglah, itu lebih suci bagi kalian. Ini dalil bahwasanya Allah mengkaitkan antara adab yang baik dengan sucinya jiwa. Makanya orang yang tidak beradab lihat kotor karena pengen tahu ini, pengen lihat ini, pengen ini. Tapi orang yang beradab, tenang menghadapi masalah dengan beradab, dengan sopan santun, biasanya hatinya lebih bersih. Hati lebih bersih. Maka ajari adab pada anak-anak sehingga mereka biasa beradab, mudah-mudahan hati mereka menjadi lebih bersih. Sini Allah kaitkan antara adab yang baik dengan hati yang bersih. Yang kedua, juga dalam surat yang sama pada ayat berikutnya, surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Bahwasanya di antara hal yang bisa mensucikan hati, melembutkan hati adalah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha," dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada lelaki yang beriman. Ini seruan kepada orang-orang yang beriman tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan, yang beriman bahwasanya setiap apa yang dia lakukan ada tanggung jawabnya, apa yang dia lihat akan dihisap oleh Allah, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada lelaki beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengetahui, khabir dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga berlaku pada wanita, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah menyebutkan tentang ayat ini, beliau mengkaitkan dengan ayat setelahnya yaitu surat An-Nur ayat 35 di mana Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Sungguhnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan lemparkan cahaya keimanan dalam hatinya. Siapa yang mengumbar pandangan, maka ada kegelapan dalam hatinya. Maka orang yang mengumbar pandangan hatinya mengeras. Hatinya mengeras. Orang yang menundukkan pandangan hatinya semakin lembut. Hatinya semakin lembut. Ya. Ini ada keterkaitan antara hati dengan pandangan. Makanya Allah katakan setelah itu, dzalika azka lakum. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini menekan kepada kita untuk waspada dalam memandang, dalam melihat. Kita sekarang hidup di zaman banyak perkara yang membuat hati kita keras. Di antaranya aurat-aurat yang terbuka. Ya. Kalau laki terbiasa melihat aurat wanita terbuka, terbiasa melihat wanita rambutnya terbuka, melihat leher wanita, dada wanita, kemudian lengan wanita, paha wanita, akhirnya hatinya mengeras tanpa dia sadari. Dampaknya nanti ada, dia akhirnya salat kurang khusyuk, baca Quran juga enggak semangat, bangun malam juga malas. Kenapa? Hatinya udah mengeras. Dinasihati juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending. Kadang enggak masuk, ting langsung mental keluar. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih ada sisa. Kenapa? Karena dia selalu mengumbar apa? Pandangan. Waspada, ya. Waspada. Oleh karenanya seorang ketika mengingat ayat ini, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga pandangannya. Ditundukkan pandangan, dia tahu bahwa kalau dia tundukkan pandangan, hatinya akan menjadi lembut. Allah akan kirimkan cahaya keimanan dalam apa? Hatinya. Dan ini berlaku juga bagi wanita. Wanita juga tidak boleh mengumbar pandangannya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang memandang wajah lelaki. Wanita yang memandang wajah lelaki, bahkan memandang tubuh lelaki. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun lelaki tidak memandang. Lelaki tidak memandang wanita kecuali darurat atau kebutuhan yang mendesak, ya. Tetapi wanita bolehkah memandang wajah lelaki? Ada khilaf di kalangan ulama. Sebenarnya mengatakan tidak boleh. Ya, mereka berdalil dengan hadis tentang Ibnu Ummi Maktum ketika tinggal di rumah dua orang wanita, maka Rasulullah suruh mereka berdua berhijab. Kata mereka berdua, ya Rasulullah, dia buta. Maka Rasulullah mengatakan, afa amwayani antuma, kalau dia buta apa kalian dua juga buta? Artinya kalian bisa melihat dia. Tapi hadisnya dhaif. Secara sanad hadisnya apa? Dhaif. Yang benar, pendapat yang lebih kuat bahwasanya wanita boleh melihat lelaki hukum asal. Karena lelaki tidak pernah diperintahkan untuk berhijab dan tidak pernah diperintahkan untuk pakai cadar. Ya. Adapun wanita disunahkan pakai cadar. Wanita disunahkan pakai cadar. Terlepas hukumnya cadar wajib atau sunnah, tapi dianjurkan pakai apa? Cadar. Menunjukkan bahwasanya wajah wanita aurat. Adapun wajah lelaki tidak. Tetapi jika seorang wanita kemudian memandang lelaki, siapapun lelaki tersebut, apakah di medsos, apakah suami orang lain, ataukah ustadz misalnya, atau artis atau siapa, kemudian dia merasakan kelezatan memandang laki tersebut, itulah pandangan haram. Semua ulama sepakat jika seorang wanita melihat laki dengan syahwat, yaitu lezat, dia senang, terpukau, ganteng sekali, itu sudah berarti itu sudah haram hukumnya. Sudah haram hukumnya, maka wajib bagi dia ketika itu untuk menundukkan apa? Pandangan. Jika tidak, maka tidak. Jika tidak, maka tidak mengapa, ya. Tidak, maka tidak mengapa. Intinya, kapan seorang memandang dengan pandangan syahwat, kita lagi-lagi bisa merasa, kita lihat siapa saja bisa timbul apa? Syahwat. Kapan kita memandang selain daripada yang dihalalkan oleh Allah, istri kita misalnya, itu halal. Tapi selain istri kita, kalau kita memandang pandangan syahwat, siapa saja yang mau kita lihat? Mau istri orang, mungkin pembantu di rumah, mungkin artis di mana, reporter televisi. Kita lihat dengan pandangan ada syahwat, ya, maka ini merusak hati kita. Ini akan mengeraskan hati kita. Maka seorang berjuang di zaman sekarang untuk menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Itu sangat berat di zaman sekarang ini, ya. Ya, di zaman sekarang ini. Di mana-mana, tapi di mana-mana aurat terbuka, tetapi saddidu wa qaribu. Seorang berusaha tepat, kalau tidak tepat bisa mendekat kepada ketepatan, ya. Berusaha
sebisa mungkin untuk menjauhi pandangan yang haram karena dampaknya luar biasa, merusak apa? Merusak hati, merusak hati. Terlebih lagi jika pandangan tersebut akhirnya terbias dalam hati seseorang. Terkadang tidak bisa hilang dalam waktu bertahun-tahun. Ini terjadi. Seorang memandang yang haram, terbias dalam dirinya, jadi terngiang-ngiang, teringat terus dan bertahun-tahun tidak bisa hilang, waliyadzubillah. Taib, di antara sebab yang menjadikan hati lembut, Allah sebut dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, yaitu mengurangi interaksi antara lelaki dengan wanita dengan interaksi langsung, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya carikan nomor ayatnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Sebentar, saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kata Allah kepada para sahabat, wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi yang mereka wanita salehah, yang jauh daripada fitnah, yang mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari fitnah lelaki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna, meskipun istri Nabi yang begitu mulia, kalau kalian minta sesuatu kepada istri Nabi, fas'aluhunna mi wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka di balik hijab. Itu ada tabir, jangan langsung ketemu. Ya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Ini lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Maka seorang menjauhkan diri interaksi dengan wanita sebisa mungkin. Misalnya panitia pengajian ibu-ibu, tidak harus ibu-ibu yang langsung interaksi dengan ustaz, tidak harus. Bisa suaminya, bisa supirnya, bisa siapa, tidak harus wanita tersebut yang langsung berinteraksi. Kalau interaksi langsung, telepon ustaz, ketemu langsung, bisa terfitnah, bisa ustaznya terfitnah, bisa wanitanya terfitnah. Fitnah bisa muncul kapan saja. Bisa muncul kapan saja, ya. Nah, kalau misalnya ada seorang laki-laki sudah teleponan sama wanita lama, berarti dia merasa kelezatan enggak? Kelezatan. Enak nih, enak sih sama cewek itu ngobrol enak. Itu ketua panitianya enak apanya? Enak diajak ngobrol. Nah, ini masalah ini, berarti hati kita sudah terfitnah. Kalau enggak terfitnah kan seperlunya. Iya, nanti insyaallah pengajian ya setengah, tunggu aja, Bu. Itu tapi oh iya, Bu, masyaallah. Iya, ngobrol lama ini. Sama istri aja ngobrol tidak lama begitu. Sama panitia ngobrolnya lama. Terfitnah enggak? Terfitnah. Lihatlah kisah Aisyah radhiyallahu anha yang harus berinteraksi dengan lelaki, Safwan bin Attal As-Sulami. Dalam kisah Hadisatul Ifk, ketika dia tertinggal oleh rombongan Rasulullah SAW, akhirnya dia menetap di tempat dia tertinggal. Tiba-tiba dia ditemui oleh Safwan bin Attal As-Sulami yang memang terlambat datang dan bertugas mencari barang-barang yang rombongan yang ketinggalan. Tiba-tiba dia dari kejauhan ada seorang wanita. Dia dekati, ternyata Aisyah. Aisyah sedang tidur, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia keraskan suaranya. Sehingga Aisyah terjaga. Safwan pernah melihat Aisyah sebelum turunnya hijab. Maka dia kenal. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Aisyah, fa khammartu wajhi, aku pun menutup wajahku. Setelah itu Safwan bin Attal kemudian sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun dia tiap hari menangis di pagi sampai sore, akhirnya keluarganya kasihan, sudah kamu pergi aja. Akhirnya dia ngikut sama seorang musyrik ketika itu. Orang musyrik ini tahu Ummu Salamah punya suami Abu Salamah, sudah berhijrah terlebih dahulu. Tapi dia nuntun Ummu Salamah perjalanan dari Madinah sampai Mekah 400 km, tidak pernah ngomong apa-apa. Dia tahu ini istri orang, harus dimuliakan. Sehingga kalau dia mau naikkan onta, maka dia jauhkan onta, kemudian dia mundur menjauh, dia dudukan, baru Ummu Salamah naik, baru kemudian dia datang, baru dia tuntun. Terus sampai ke Mekah. Ya. Sampai ke Mekah. Tidak di tengah jalan, gimana? Tinggal di mana? Ngobrol sana. Lama-lama. Saking kulina apa? Trisno apa? Trisno saking apa? Bahasa Jawa apa? Hah? Apa? Oh, itulah itu yang tadi disebutin. Lama-lama Trisno, lama-lama apa Trisno? Ya, namanya laki-laki perempuan pasti ada stromnya, enggak mungkin enggak ada strom. Kalau enggak ada stromnya enggak normal. Laki-laki pasti ada stromnya, sedikit demi sedikit. Ternyata lembutnya enggak seperti istri saya. Wah, mulai nih. Ternyata senyumannya manis ya. Malah namanya laki-laki, ada iblis yang
menghiasi. Ini merusak hati, merusak apa? Hati. Jangan buka pintu celah seperti ini. Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian minta sesuatu kepada istri Nabi, maka mintalah di balik hijab. Itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka ya. Ya ini menunjukkan kita berusaha tidak berinteraksi dengan wanita kecuali memang diperlukan dan ada kebutuhan. Itu pun kita interaksi secukupnya, tidak berlebih-lebihan karena sekarang kita lepas kontrol. Kita orang Indonesia ini ramah ngobrol tapi kadang berlebihan. Kalau berlebihan bisa menimbulkan apa? Fitnah. Namanya fitnah, ketertarikan muncul tiba-tiba dan itu sudah banyak kejadian. Taib, itu di antara hal-hal yang bisa melembutkan hati. Di antara hal yang bisa melembutkan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28 kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram, hati menjadi lembut. Maka lembutkanlah hati kita dengan banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Kita yang menjadi hati kita ini kotor, kenapa? Karena terlalu banyak mikirin dunia. Terlalu banyak mikirin manusia. Ya, lupa tidak diimbangi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita lewat, kita tidak berzikir pagi petang. Hari-hari lewat, kita tidak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Maka maksud saya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian zikir sedikit tidak banyak yang kita langgengi, yang kita dawamkan. Contoh zikir setelah salat. Kita insyaallah semua salat, habis salat berzikir setelah salat. Di antaranya yang bisa kita dawamkan adalah zikir pagi dan petang. Itu juga bisa kita dawamkan. Nah, ketika kita sampai pada waktu untuk berzikir tersebut, zikir yang serius, yang berkualitas. Misalnya setelah salat kita berzikir, ya kita zikir yang serius. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Sambil kita nikmati maknanya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Wallahu ni'matu wa lahul fadlu. Kita nikmati zikir tersebut, ya. Kemudian misalnya kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Jangan cepat-cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini tidak melembutkan hati, ya. Tidak melembutkan hati. Melembutkan hati kita nikmati subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka tuduhkan kepada Nabi. Maha suci Allah yang menyembah kepada selain Allah. Maha suci Allah yang menyembah Nabi. Maha suci Allah dari orang yang menyembah pada mayat. Kita sambil nikmati subhanallah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Ketika bilang alhamdulillah, kita nikmati alhamdulillah tersebut. Alhamdulillah saya diberi banyak nikmat. Alhamdulillah betapa indah sifat-sifat Allah. Kita renungkan apa makna alhamdulillah. Kita nikmati zikir tersebut. Ini yang melembutkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, semua makhluk kecil. Semua perkara di tangan Allah. Jika menginginkan sesuatu mengatakan kun fayakun, kita agungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, zikir-zikir seperti ini kalau kita dawamkan dengan penuh penghayatan, punya dampak yang luar biasa dalam melembutkan hati. Ya. Seperti zikir pagi petang, jangan buru-buru juga. Di antara zikir yang mungkin kita buru-buru, kita baca ayatul kursi. Setiap habis salat 5 waktu dianjurkan baca ayat apa? Al-Kursi. Tapi kita baca dengan cepat. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak kita renungkan. Padahal dalam ayat kursi itu banyak sekali barahinut tauhid, argumentasi tauhid, keagungan Allah. Allah, orang kalau baca ayat kursi dengan penghayatan, maka hatinya akan menjadi lembut. Jadi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi lembut. Maka nasihat bagi saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, jangan sungkan-sungkan di tengah jalan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah. Tapi yang jadi masalah sekarang kita sibuk semua dengan medsos. Dahulu kalau saya di Madinah, dimanapun orang terkena fitnah medsos. Di Madinah dulu kalau ada tempat-tempat instansi-instansi pemerintah yang butuh
butuh untuk ngantri, di situ ada tulis zikir. Astagfirullah. Jadi orang sambil nunggu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Shalli ala Nabi, Allahumma shalli ala. Sambil nunggu dia lihat ada peringatan untuk agar kita berzikir. Sekarang itu semua enggak perlu. Begitu nunggu langsung Facebook, WhatsApp tung tang ting tung sampai antrian dipanggil dia lupa. Ya, ini kondisi kita. Gimana hatimu lembut sementara yang kita pikirkan selalu manusia dengan berbagai macam penyakitnya. Manusia dengan berbagai macam permasalahannya. Lupa untuk mengingat Rabbul Alamin yang menciptakan hati kita, yang menguasai hati kita, yang mengatur hati kita. Rabbul Alamin tidak kita ingat. Maka di antara hal yang melembutkan hati adalah banyak berzikir kepada Allah, tapi zikir yang berkualitas. Istighfar yang berulang, astagfirullah yang serius. Berusaha pahami makna zikir-zikir tersebut. La haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita renungkan. Tapi di antara pelembut hati yang sangat kuat adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran Allah sebutkan dalam surat Yunus. Saya sengaja sebutkan ayat-ayatnya biar antum bisa murojaah. Surat Yunus ayat 57, surat 10 ayat 57 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang wejangan, nasihat dari Rabb kalian, maksudnya Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang Al-Qur'an tersebut selain wejangan, dia adalah obat bagi penyakit hati. Semua penyakit hati obatnya adalah Al-Quran. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Di antara penyakit hati kita, hati yang keras. Di antara penyakit kita adalah hasad, dengki. Kalau kita baca Al-Quran dengan niat untuk mengobati hati kita, insya Allah Allah kasih pengobatan. Allah kasih obat. Kita baca Al-Quran dengan niat mencari hidayah, bukan sekedar tabarukan. Ingat ya, Al-Quran dibaca bisa tabaruk, cari barokah. Setiap huruf ada pahalanya. Ya, itu tidak salah. Tapi bukan itu yang utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyari amsalihha." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an dapat pahala, dan setiap pahala lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif kita baca alif lam mim 3 huruf berarti dapat 30 kebaikan. Benar kita baca Quran tanpa kita pahami kita dapat pahala dalam rangka mencari keberkahan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah dengan ditadaburi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah ada gembok-gembok yang telah mengunci hati mereka? Maka maksud saya kalau kita baca Quran, kita niat cari hidayah. Kita niat untuk membersihkan hati kita, kita niat untuk melembutkan hati kita, niatkan. Ya Allah, dalam hati Allah sudah Maha tahu, kita baca Quran dengan santai. Jangan buru-buru, jangan target-targetan. Saya khawatir kita target hanya kita tidak mentadaburi. Kita khawatir kita baca target kita tidak menikmati lantunan bacaan Quran kita. Tidak ada salahnya Bapak dan Ibu baca satu halaman kemudian baca terjemahannya. Kemudian baca lagi satu halaman, baca lagi apa? Terjemahannya. Dengan demikian kita benar merasakan dapat hidayah dari Al-Qur'an. Daripada karena antum tidak tahu bahasa Arab, antum baca satu juz tidak tahu artinya, kurang bernilai. Kurang bernilai karena antum tidak tahu artinya. Karena antum belum belajar bahasa Arab. Antum baru bisa ketawa bahasa Arab. Itu ketawanya seperti orang Arab. Baru ketawanya doang. Ngomongnya belum bisa. Ngomongnya belum bisa. Saya pernah ketemu bawa anak saya di Madinah, ini sekedar intermezzo aja. Saya bawa anak saya ketemu seorang syekh. Saya bertiga, saya, anak saya, Abdul Muhsin dengan syekh tersebut. Kita ngobrol, kemudian syekh nanya, "Firanda itu anak sudah bisa bahasa Arab?" Saya bilang ketawanya baru bahasa Arab, syekh. Terus syekh katakan, "Fihi dhahik Arabi dhahik ajami." Kata beliau, "Apakah ada ketawa Arab dan ketawa non Arab?" Sama saja kata. Bercanda ya. Cuma saya kalau kita enggak tahu bahasa Arab, maka berusaha baca Quran dengan apa terjemahannya. Jangan baca-baca saja satu juz dapat satu juz, alhamdulillah sudah khatam. Oke, dapat pahala, tidak ada yang ragu akan hal tersebut. Tetapi tadabbur lebih utama. Minimal tadabbur dengan memahami apa? Artinya. Kalau orang Arab jelas dia baca dia paham.
Dia baca. Ada kadang kalimat-kalimat yang asing yang dia butuh untuk, cuma tidak semua, sebagian. Tapi secara global, secara umum dia tahu makna Al-Quran. Nah kita secara umum tidak ngerti. Secara umum apa tidak? Tidak ngerti. Yang ngerti cuma sedikit-sedikit saja. Oleh karenanya sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Baca alurnya. Al-Quran insya Allah mudah. Kalau kita baca terjemah kita mulai paham secara global. Kalau mau lebih dalam ya tinggal baca tafsirnya. Tapi itulah baca Al-Quran yang melembutkan hati. Maka sekarang kita rubah metode kita. Yang belum bisa bahasa Arab, baca Quran dengan artinya. Dan ini efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz, tiap hari baca buku agama. Tapi kalau tidak baca Quran, hati merasa keras. Hati merasa keras. Kayaknya ada yang kurang. Harus baca Al-Quran. Padahal bacaan saya buku agama. Bagaimana antum-antum yang bacanya dunia? Ini berita ini. Maka sungguh aneh seorang muslim, seorang mukmin, hari dia lewati semua berita dia baca, berita dunia, berita politik, berita artis, berita orang maki-maki dia ini, berita kriminal, berita pemerkosaan, berita semua dia baca. Berita ekonomi, cuma berita akhirat yang dia tidak baca. Al-Quran tidak dia buka. Gimana bilang hatinya mau lembut? Keras pasti hatinya. Pasti keras hatinya. Ibadah malas, tidak semangat, ya. Kalau ibadah pun tidak berkualitas, salat tidak khusyuk, repot. Maka di antara yang kuat melembutkan hati adalah dengan membaca Al-Qur'an tapi dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Liyadabbaru ayatihi. Kata Allah, Al-Qur'an itu diturunkan liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Perkara berikutnya yang keberapa? 6. Para ulama menyebutkan di antara yang melembutkan hati adalah mukhalatatus salihin, yaitu bergaul dengan orang-orang saleh yang mengingatkan kita dengan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kalau dia merasa gelisah, maka dia datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim yang sudah menulis buku tentang hati, yang bukunya tebal-tebal tentang hati, tentang akhirat, namanya itu pun kalau gelisah dia ingin ketemu dengan apa? Orang lebih alim. Siapa? Ibnu Taimiyah. Begitu ketemu maka legalah hatinya. Karena dari perkataan orang saleh ada pengaruh terhadap hati seseorang. Oleh karenanya seorang jangan makanya dikatakan di antara perusak atau membuat hati menjadi keras adalah kasratul khultah. Terlalu banyak berinteraksi yang tidak perlu. Terlalu banyak relasi, terlalu banyak grup, ini bikin hati keras. Tung tang. Terlalu banyak grup bikin hati keras. Terlalu banyak interaksi berlebihan. Interaksi boleh, kita makhluk sosial, perlu interaksi, tapi secukupnya. Karena kita butuh untuk beribadah sendiri, kita butuh untuk baca Quran, kita butuh untuk ngurus anak istri. Kalau kita terlalu banyak interaksi, ketemu kawan banyak ya. Setiap hari janji ketemu kawan, ke sana kemari, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kapan kita mau mendekat kepada Allah? Kapan mau bersihkan hati kita? Maka ketika interaksi pun harus kita pilih-pilih. Itu yang kata Nabi SAW, mathalu jalis salih wal jalis su kamathali penjual minyak wangi wa nafikhil kir, ya. Penjual minyak wangi dan pandai besi. Maka adapun hamil misik, penjual minyak wangi, kalau kau bergaul dengan dia, imma an yahdiyaka, mungkin dia berikan hadiah minyak wangi kepadamu, wa imma an tabta' minhu, atau kau beli dari dia minyak wangi, wa imma anta jida minhu rihan kau akan dapat dari dia bau yang wangi, ya kau akan dapat dari dia bau yang wangi. Jadi semuanya manfaat. Kalau enggak dikasih minyak wangi, beli atau dapat kecipratan bau minyak wangi. Begitu kalau kita bergaul dengan orang saleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, imma yahriq thiyabak, mungkin dia bakar bajumu kan dia lagi kerja pandai besi. Imma anta jida minhu rihan muntinan, atau kau dapati dari dia bau yang buruk, bau yang busuk, kecipratan keburukan. Maka seorang selektif dalam berinteraksi, apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas. Coba yang 40 tahun ke atas angkat tangan coba. Banyak ya? Oh, ada enggak angkat tangan karena dia 50 tahun ke atas. Ya, sudah mau mati, udah masih ke sana kemari, jalan sana kemari. Hati kotor.
Kapan mau ingat akhirat? Udah berhenti saatnya. Sekarang selektif. Grup-grup jadi 30, jadi 3 aja, jangan banyak-banyak. Udah sudah tua, udah ntar lagi tewas masih. Kapan membersihkan hati? Jadi jangan terlalu banyak interaksi, interaksi. Kemudian di antara hal yang apa namanya juga merusak hati adalah atawassu' fil mubahat, terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Kita tahu ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat. Ini dia melakukan yang halal. Yang halal boleh, kita tidak ada yang mengharamkan yang halal, tapi berlebih-lebihan. Karena banyak yang halal kita kerjakan, ini menimbulkan ghaflah. Karena saya sudah katakan di awal pengajian, yang menyebabkan hati berkarat 2, maksiat, yang kedua apa? Ghaflah, lalai dari mengingat Allah. Nah, kalau kita terlalu banyak perkara yang mubah, kita kapan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sedikit jalan-jalan ke sana. Minggu depan sudah di Singapura, minggu depan di Malaysia, minggu depan di Eropa, minggu depan di Tegal. Terus kapan mau hatam Quran, kapan mau ini, kamu repot. Jalan-jalan melulu. Apa enggak boleh Ustaz? Ya boleh-boleh aja jalan-jalan ketemu keluarga, tapi berlebihan. Tiap hari olahraga rame, tiap hari naik sepeda sama, bukan tidak boleh naik sepeda, tapi tiap hari rame-rame 4 jam naik sepeda. Persiapan ngobrol dulu, sepedanya 2 jam, baliknya 5 jam. Pergi pagi, pulang siang. Untuk urusan apa? Sepeda. Kalau ini juga sedikit, enggak banyak yang berkurang. Habis itu makan Indomie pakai telur, selesai. Maksud saya, boleh, itu perkara tidak ada yang larang. Cuma kalau berlebihan, ini buat kita ghaflah. Kita harus efisien umur kita tinggal tidak banyak. Umur kita tidak banyak. Lihat para ulama yang mereka kekurangan umur. Sampai kata Syekh Sa'di disebutkan ketika dia, karena sibuknya dia ketemu orang lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang, kalau saya bisa beli waktu kalian, saya ingin beli. Karena banyak karya yang ingin diselesaikan tidak bisa selesai. Lihat bagaimana Syekh Sa'di ketika dia sakit di akhir hayatnya, dia dilarang karena disebut penyakitnya terkait dengan otaknya, dilarang untuk berpikir keras. Maka sampai dilarang untuk banyak berpikir supaya dia, tapi ternyata di saat sakit tersebut dia malah nulis buku tentang asbabus sa'adah, ya. Asbabus sa'adah, ya, tentang sebab-sebab kebahagiaan. Dia dalam kondisi sakit, terbaring di tempat tidur di rumah sakit, dalam kondisi dilarang untuk berpikir, dia masih merasa bahagia dan ingin tulis sebab-sebab kebahagiaan. Artinya benar-benar efisien waktu, tetap dia berkarya. Nah, kita ini kalau mati sekarang, apa karya kita di hadapan Allah? Apa amal soleh kita? Wallah alam, ya. Amal soleh kita. Ada seorang salaf, saya lupa namanya siapa ya, seorang ahli hadis. Di antara biografi dia dikatakan, kalau datang malaikat maut sekarang mengetuk pintunya, dia tidak bisa menambah amalnya. Saking sudah maksimal amal solehnya. Habis ini begini, mungkin silaturahmi, ngurus anak istri. Sudah maksimal, malaikat maut ketuk pun dia tidak bisa menambah amal solehnya. Terkenal dia memaksimalkan apa? Waktu. Kita kalau malaikat maut ketuk pintu, udah. Karena kita masih banyak waktu yang kita buang-buang. Ya, waktu yang mungkin namanya ghaflah. Bikin apa? Lalai. Saya tidak melarang antum bersenang-senang, boleh, itu bukan, itu enggak apa-apa. Jalan-jalan sama keluarga, sekali-sekali ke restoran, tapi jangan keseringan. Jangan keseringan. Apalagi yang mubahat tersebut, perkara-perkara yang mubah tersebut ternyata bisa jadi masuk pada israf, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam ibu-ibu nih, berlebih-lebihan dalam mencari tas, berlebih-lebihan. Si tas ini ngikuti perkembangan tas, ini merek baru, model baru, berlebih-lebihan. Atau bapak berlebih dalam jam ini, model ini. Kalau hilang nangis ya. Ada orang beli jam berapa miliar kemudian hilang, subhanallah. Itu namanya bahlul, super bahlul ya. Yang buat lihat waktu aja. Ya, kalau keren tapi jangan terlalu mahal-mahal. Ini semua melalaikan hati. Kita sudah beli barang mahal, pikiran kita ke barang apa? Mahal, ya enggak? Otomatis ini. Lihat terus. Kapan mikir akhirat? Kapan mikir liang lahat? Mau pikir lihat ini terus, liang barang mewah ini mewah. Kapan mau pikir liang lahat? Kalau enggak pikir liang lahat, kapan mau semangat untuk beribadah? Taib.
Di antara yang bisa melembutkan hati adalah menjauhkan diri dari pertikaian. Sejauh mungkin kita menjauhkan diri pertikaian. Jangan ribut sama orang sebisa mungkin. Kalaupun harus ribut, ada khusumah, pertengkaran, pastikan kita di atas kebenaran. Sebisa kita bisa hindari, lakukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-mira'u fil ilmi yuqassi atau yuqsil quluba wa yurithu ad-dhaga'ina. Sungguhnya perdebatan dalam ilmu, ini perdebatan dalam ilmu dalam masalah agama, itu merusak hati, mengeraskan hati dan menimbulkan kebencian, kedongkolan dalam hati. Bagaimanapun kita orang sabar, kalau sudah ribut sama teman, kita pasti ada dongkol atau tidak? Dongkol hati kita rusak. Ini dalam agama kita bisa dongkol, apalagi masalah politik, masalah ribut lulu. Kalau bisa kita tidak ribut sama orang, lakukan. Kalau bisa kita tenangkan jiwa, tidak masuk dalam kancah pertikaian, kita lakukan. Kalaupun kita ribut, misalnya dalam satu kelompok, kita dalam kelompok komunitas tersebut, ternyata kita nggak cocok, kita akan ribut sama orang, keluarlah dengan cara yang baik, sehingga ketika keluar pertikaian tidak berlanjut. Bisa. Ya sudahlah, kamu yang benar lah. Tapi insya Allah kita ketemu lagi, selesai. Tapi kalau maki-maki keluar, panjang ceritanya. Cerita di dunia, cerita di alam barzah, cerita di akhirat. Panjang ceritanya, urusan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak masuk dalam kancah pertikaian, kalau sudah mulai dalam grup ada ribut-ribut, left aja. Left. Tapi dengan sopan, jangan ini yang grup kurang ajar gini, itu menimbulkan permasalahan. Bilang aja Masya Allah, grup kita semoga berkah, banyak ilmu saya yang dapatkan. Semoga grup ini disindir, semoga grup ini menambah ulfah, menambah kedekatan di antara kita karena Allah. Semoga grup ini menambah persatuan kita, mengingatkan pada akhirat. Tapi maaf saya lagi sibuk. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si fulan meninggalkan grup. Enak kan? Enak. Bisa meninggalkan grup, kesibukan yang lain banyak. Bisa kita lakukan. Oleh karenanya berusaha tinggalkan pertikaian. Kita mungkin bisa ngamuk dia, mungkin kita benar, selama bisa ditinggalkan, udah nggak usah. Kita ngotot-ngototan, ini yang ngerusak apa? Ngerusak hati. Nggak bisa, udah tinggalan. Nggak usah maksa orang mengikuti pendapat kita. Dia nggak mau ikut pendapat kita, sudah, nggak harus bersama. Yang penting kita say hello, masih say hello, nggak mesti harus bersama. Kemudian di antara hal yang bisa melembutkan hati adalah perhatian sama orang-orang miskin, orang-orang susah. Dalam satu hadis, anna rajula yashku qaswata qalbihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang keras hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In aradta talyina qalbi," kalau kau ingin melembutkan hatimu, fa'atimil miskin, maka beri makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Di antara hal yang buat kita lembut, kita perhatian sama orang miskin. Lihat mereka dengan kemiskinannya, kita bantu. Ini melembutkan hati. Di tengah kekayaan kita, di tengah kemewahan kita, kita orang miskin. Sebenarnya kalau kita jadi dia seperti apa, ya, kita bantu dia. Demikian juga kita anak yatim, kasihan anak yatim, melihat itu menjadikan hati menjadi terenyuh. Anak yatim kasihan bapaknya enggak ada, siapa yang ngurus dia? Kalau pulang orang anak-anak yang lain rindu dijemput oleh bapaknya, dia enggak ada. Maka kita datang, kita sentuh apa? Kepalanya. Kalau ada duit kita kasih, jangan sentuh-sentuh aja. Om, sentuhnya sudah, duitnya mana? Bantu orang miskin. Ya. Jadi di antara hal yang kita perlu sisihkan waktu untuk perhatian sama orang miskin. Kalau ada orang kena musibah, kita datang ke sana, lihat bagaimana kesusahan yang mereka rasakan. Itu melembutkan, membuat kita lupa dengan dunia, lupa dengan kemewahan. Jadi kita pandai bersyukur dan yang lainnya. Banyak faedahnya. Tapi di antara yang melembutkan hati adalah mengingat kematian. Ini adalah obat yang paling kuat dalam melembutkan hati. Kata Nabi SAW, ya, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Kalau sudah meninggal, selesai. Kita sudah meninggal, game over. Kita sudah enggak bisa beramal, enggak bisa berzikir, enggak bisa salat, enggak bisa bersolawat kepada Nabi.
tidak bisa bersedekah, tidak bisa berbakti sama orang tua, tidak bisa berbuat baik sama istri, tidak bisa berbuat baik sama anak, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa baca Al-Quran, selesai semua, game over. Kalau orang ingat mati, artinya lembut. Dia mau tenggelam dengan dunia, dia tahan, karena dia tahu dia bakalan mati. Dia mau maksiat, dia berhenti, saya kalau mati bagaimana? Ya. Kalau dia malas beribadah, dia jadi semangat, saya kalau mati bagaimana? Kalau sekarang saya mati, gimana? Sehingga orang bilang mengingat kematian tidak menyenangkan. Orang tidak ingin tidak ingat kematian. Sehingga dia puas dalam berfoya-foya, puas dalam berhura-hura, tapi justru hatinya sakit. Justru hatinya menjadi keras, justru hilang kebahagiaan darinya. Orang yang sering ingat kematian justru dia bahagia. Justru hatinya menjadi apa? Lembut. Kenapa? Di balik mengingat kematian tersebut, dia akan semangat beribadah. Kalau dia bersalah, berdosa, dia segera bertobat kepada Allah. Seperti itu. Oleh karenanya, di antara hal yang membuat hati mudah menjadi lembut adalah banyak mengingat apa? Kematian. Banyak mengingat kematian. Kita duduk merenung sendiri, misalnya antum salat malam, renungkan, ya Allah, kalau saya di alam barzah bagaimana? Minta sama Allah, ya Allah. Ya, jauhkanlah aku dari ini, jauhkanlah aku dan selamatkan aku dari azab kubur. Berdoa kepada Allah. Kalau pagi besok saya meninggal bagaimana? Anak-anak bagaimana? Istri saya sudah urusin selesai urusan mereka atau belum? Kita ingat kematian membuat kita lebih produktif dalam memanfaatkan umur kita yang tinggal sedikit. Dan kita akan lebih bahagia. Orang yang lupa dengan kematian dia malah sengsara, meskipun kelihatannya dia berfoya-foya, meskipun kelihatannya dia ketawa lepas, tapi sungguhnya hatinya sedang sakit, ya. Maka hati-hati dalam bergaul. Antum punya teman, sudah sebulan 2 bulan bergaul dengan dia. Coba kembali lihat 2 bulan lalu dengan sekarang bagaimana kondisi antum. Bikin studi banding, ya. Saya dulu bagaimana, sekarang setelah berteman dengan dia bagaimana. Kalau tambah keimanan, lanjutkan pertemanan. Kalau ternyata buat kita semakin ingat dunia, semakin sibuk pembicaraan kita selalu dunia, mobil baru, model baru, tas baru, sepatu baru, dunia melulu ngomongnya, politik melulu, udah. Assalamualaikum, udah. Cari teman lain. Antum akan rusak dengan teman seperti itu. Waktu habis, umur habis, tidak ada produktivitas amal yang bisa antum lakukan. Tidak sempat berbakti sama orang tua, tidak sempat menjenguk teman, tidak sempat telepon adik, tidak sempat telepon kakak. Bicaranya bicara dunia mulu. Kita dunia perlu, tapi kalau berlebihan enggak benar. Kita perlu kerja, iya, kita perlu bicara dunia karena kita kerja cari nafkah. Tapi berlebihan, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Kita bandingkan, ternyata sebelum saya kenal dia, saya lebih rajin ke masjid, lebih rajin baca Quran. Setelah kenal dia, saya lupa semuanya. Ah, ini teman enggak benar. Teman enggak benar. Maka tinggalkan teman tersebut, ya. Tinggalkan teman tersebut. Kenapa? Karena dia membuat kita lalai dari akhirat. Setiap ketemu obrolannya seperti itu. Makanya di antara hal yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam sebuah klip video, dia mengatakan, lihatlah pembicaraan kita sekarang ini. Dan ini bukan terkait dengan orang umum saja, bahkan penuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin di zaman dia. Orang kalau ketemu mulai bicara, gimana mobil ini, mobil baru, bagaimana kasur baru, mau bagaimana ini, bagaimana keramik baru, mau bagaimana ini. Bicaranya dunia. Sampai menimpa sebagian penuntut ilmu. Saya punya kawan, dia penuntut ilmu lama. Dia mengatakan, saya datang ke suatu universitas Islam. Kalau dulu ada 2 orang berjalan diskusi hadis bagaimana, riwayat ini bagaimana. Sekarang saya jalan, ada 2 orang sama-sama penuntut ilmu ngomong, gimana Ronaldo, gimana Messi, gimana Ronaldo, gimana Messi. Siapa lagi yang baru? Ya itulah pokoknya. Gimana itu di omongan terus. Itu yang bicara bukan orang umum, bukan orang awam. Penuntut ilmu. Dan ini bicara tentang dunia yang tidak ada faedahnya. Kecuali dia pemain bola, ya boleh, tidak ada faedah. Kita ente cuma penonton doang. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi jangan berlebihan. Perkara mubah itu kalau berlebihan buat kita lalai dari akhirat. Maka kalau ada teman yang buat kita sibuk bicara dunia melulu, tidak ingatan kita akhirat, teman yang buruk. Maka jauhilah, karena pertemanan dengan dia menjadikan hati menjadi keras.
Selanjutnya, di antara hal yang melembutkan hati adalah menjauhkan diri dari mengetahui urusan orang lain. Sebisa mungkin kita tidak tahu urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sanadnya hasan, ya, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin minan nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Janganlah salah seorang dari kalian mengabarkan kepadaku tentang seorang pun. Saya ingin keluar bertemu kalian dalam kondisi hati yang selamat. Ini gini. Kalau bisa enggak tahu lebih baik. Lebih baik. Kita tahu, kita udah. Kalau kita tahu kita pasti komentar. Oh iya, kita komentar. Dengar tentang B kita komentar lagi. Habis waktu. Hati kita ini kapasitasnya cuma sedikit. Ada tauhid, ada iman, dia cuma kapasitas sedikit. Kalau kita campur dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, susah untuk memanage ini. Bisa jadi iman kita terdorong, terisi dengan data-data yang tidak bermanfaat. Kita manusia tidak bisa kita ngatur hati kita. Kalau bisa kita ngatur data-data manusia, kemudian kita freeze, oke. Yang bergerak cuma apa? Iman. Tapi katanya nggak bisa. Justru imannya di freeze, malah yang bergulat dalam dada kita adalah berita fulan sampai ke bawah mimpi, wah repot. Maka kalau bisa mengurangi tahu tentang berita-berita manusia lebih baik. Kalau ada yang perlu kita perlu tahu sekedarnya, tapi jangan sampai semua berita, karena berita tidak ada habisnya. Berita kriminal aja, satu hari Indonesia kriminal berapa kali? Mau diikuti semua. Berita perceraian, satu hari Indonesia ada perceraian berapa? Banyak, mau diikuti semua. Berita artis nggak ada habisnya. Berita banyak sekali. Mau pertikaian, caci maki di antara politikus, mau nonton banyak sekali. Belum kita ikut-ikut mencaci maki. Padahal database kita kurang. Saya bukannya bilang tidak boleh, antum perlu ada, tapi ada batasannya. Bukan terus-terusan, karena yang jadi tumbal adalah data yang lain dalam hati yang akan tergeser, terfreeze, repot. Saya sudah terapkan. Saya merasa bahagia ketika saya tidak tahu banyak urusan orang. Alhamdulillah, ya. Nanti saya tahu, ada yang kasih tahu, Ustaz ini tahu, oh iya, ada yang tahu ya. Tapi kebanyakan saya tidak tahu. Alhamdulillah. Saya tahu sedikit, tapi kebanyakan saya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu banyak urusan orang, hati kita bisa fokus ngurus anak, ngurus istri, mau ngaji, mau pengajian, bisa fokus. Tapi kalau tahu urusan banyak, hati kita ini lemah, kita nggak bisa memanage hati kita. Oleh karenanya, mau tidak mau kurangi nonton medsos. Kurangi. Jangan terlalu banyak nonton, ya. Jangan terlalu banyak nonton. Saya kemarin isi pengajian duduk sama seorang usia sudah sangat tua. Mulai dia cerita politik, ada 15 menit. Masya Allah, saya berita yang luar biasa. Saya tidak pernah dengar semuanya. Ini gini, analisa. Udahlah, mungkin dia mengumpulkan data itu mungkin sebulan. Saya dengar 15 menit sudah cukup kesimpulannya. Dan, artinya, bayangkan sebulan kita ikuti, waktu habis nggak? Habis, sayang antum. Udah 40 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Bentar lagi tewas. Maka kalau lihat rambut sudah putih, tinggalkan berita manusia. Sibuklah dengan berita akhirat. Persiapkan diri untuk bertemu dengan hari akhirat. Kurangilah. Alhamdulillah kita ada kesibukan manusia yang bermanfaat, teman kerja kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, kakak adik kita, rahim kita. Alhamdulillah. Manusia umum jangan terlalu sibuk. Kalaupun antum kerja harus tahu politik secukupnya. Karena sebagian pekerja, sebagian wira swasta memang harus tahu berita politik, tapi secukupnya. Jangan berlebihan dan jangan terlalu banyak komentar. Jangan terlalu banyak komentar. Yang terakhir, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perbanyak al-ibadat fil khalwah. Ibadah sendirian itu perlu untuk melembutkan hati. Sampai antum ketika duduk sendiri menangis karena Allah. Tidak ada yang melihat. Di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang dia sendirian,
kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis. Ya. Seperti ini, cari kondisi seperti antum duduk, merenung tentang hari kiamat, merenung tentang alam barzah, merenung tentang banyak dosa yang saya lakukan, mulai menghisap diri kita, betapa banyak yang saya omongkan, betapa banyak maksiat yang saya lakukan, sampai kita menangis. Itu hati mudah untuk apa? Lembut. Di antaranya sholat malam, sengaja paksakan diri bangun jam setengah 4, bangun jam 4, kemudian sholat meskipun 3 rakaat. Setelah itu berzikir, astagfirullah,